Dia jualan jamu. Jamu Tadi apa sih, juga Dok? suka ngakak dia bilang tuh dia tuh itu dokter itu nangis dia. Aku ngakak. Itu kenapa sih Bukan halunya? bukan nangis, Ibu. Ya emang dokter itu suaranya seperti ini, gitu loh. Coy. Ya Allah, ya Cuma Allah. aku cuma mau ingetin, maksudnya Ibu Ibu FS, gue sih sebut aja Ibu FS ya. Kamu hati-hati dengan orang-orang sekitar kamu gitu aja. Bener deh. Gue cuma ingetin itu aja deh. Nggak perlu. Bentar lagi dia nyungsep kok. Bentar lagi nggak perlu diingetin kok. Nggak perlu. Jangan, biarin aja. Oh, kan dia kan besok juga dipanggil dia. Iya kan? Udah mangkir kan 2 kali. Ini yang masih baik lah dipanggil terakhir kali masih dipanggil. Besok dia dipanggil itu. Dia ketakutan. Gitu. Dia udah ketakutan. Sekarang ini di posisi yang bener-bener lagi stres berat dia. Kita ketawain aja mau sampai kapan dia menipu masyarakat seolah-olah semuanya baik-baik aja. Bilang sama Doktif jangan mudah percaya sama orang baru. Gue capek ngomong sama Doktif ya. Nggak ada Doktif orang jangan baru. hati-hati percaya sama orang hati-hati Nggak Dok. Gue ada. bukan lu doang ya guys ya yang ngingetin. Nih mulut gue ada busa ngasih tahu. Nggak Gitu. ada orang baru sih. Ya segitu-gitu aja, nggak ada orang baru gitu. Kita jujur ya Dok ya, kita nih di dalam kondisi seperti ini kita nggak bisa percaya siapapun. Oh, Jujur. ya betul. Ya, kayak Doktif pun juga nggak bisa percaya sama aku. Aku pun Betul. juga tidak bisa percaya sama Doktif gitu kan. Maksudnya kita harus proteksi diri kita sendiri gitu. Nah, kita sendiri udah proteksi nih diri kita. Nah, orang seberang kok masih membuka pintu aja sih sama orang-orang yang terkenal, Biarkan lompat sana aja lompat lah. sini. Biarin aja, biarkan aja. Nanti akan berjalannya waktu akan terbuka kok. Ngapain kita udah. Yang penting kita lempeng Iya aja. tapi alhamdulillah ya, maksudnya Allah tuh baik sama aku, baik banget, aku bersyukur banget Allah itu buka semuanya yang aku dituduh tadinya begini tadi begitu 1 tahun Iya yang lalu pasti. Dok, 1 Meskipun tahun yang lambat lalu tapi akan terbuka teh. Meskipun lambat akan terbuka kok gitu. 1 Meskipun tahun yang lambat. lalu aku dijahatin sama banyak pihak, sekarang kebuka satu-satu, Masya Allah. Betul. Benar. Merinding aku. Benar. On cam nggak bisa karena Latif lagi nyantai di kamar, lagi santai nggak pakai kerudung, jadi nggak bisa on cam. Beda sama Tayolo tuh, Tayolo bisa jadi ogre kapan aja dia ini bisa jadi ogre. Jelek banget sumpah. Ya terus buat Ini aku teman-teman besok pemeriksaan si Suneo ya. Jadi besok ada pemeriksaan Suneo Oh, iya. laporannya Doktif. Jadi besok Doktif juga ke PNJ gitu sambil menunjukkan bahwa menunjukkan ke depan wartawan semua ya. Doktif katakan di sini. Ya itu sebutin nama aja, Fitri Salhuteru. Ya. Kamu manusia tertolol dan terbodoh sedunia. Kalau kamu masih saja bicara bahwa yang melaporkan tersangka DRL itu bukan Doktif. 1000% itu adalah Doktif yang melaporkan. Jadi kalau kamu mengatakan yang melaporkan DRL itu bukan Doktif, ya Fitri Salhuteru, kamu manusia paling tolol dan paling bodoh. Jangan tunjukkan kebodohan dan ketololan kamu ke masyarakat. Bahkan Polda Metro Jaya saja sudah preskon bahwa yang melaporkan itu Doktif. Kok bisa-bisanya dia halusinasi yang melaporkan itu bukan Doktif? Gitu ya. Jadi sudah sebutin nama, betul, nggak apa-apa. Karena memang dia kemana-mana dia bilang itu bukan laporannya bukan dari Doktif. Nah itu berarti kan kalau memang dia mengatakan seperti itu ya, Fitri Salhuteru mengatakan seperti itu ya, berarti dia yang manusia paling tolol dan paling bodoh. Berarti dia tidak mengikuti preskon PMJ. Kok udah jelas yang melaporkan itu Doktif kok. Jadi jangan tampilkan kebodohan itu berulang-ulang ke masyarakat. Seperti itu. PMJ aja sudah preskon, udah jelas gitu. Gitu ya. Iya. Gitu. Ini di pinggir jurang banget deh ini. Enggak, memang sebutin nama enggak apa-apa. Kalau itu fakta kan dia menyebutkannya kan begitu. Yang melaporkan ngapain repot ngapain itu si Dokpeng Mandulita Bopeng itu repot-repot ribet Markus, ya itu Markus. Loh kok bisa ke Markus? Yang Markusnya siapa sih?
Tapi Yang aku mampus kurang itu setuju sih ya. nepos. Maksud aku sebagai sesama perempuan, aku kurang setuju tuh yang bawa-bawa Itulah ke apa mulutnya namanya dia. Gini loh, teh. mandulan, entah Teh, apalah. selama ini pencitraan dia yang dibentuk ini sebenarnya juga dulu kan udah bagus banget di pencitraan yang dibentuk oleh si Nikita dulu ya. Nikita kan bareng itu kan pencitraannya bagus banget tuh kesannya. Iya kan? Orang sosialita kayak raya bla 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 itu yang dibentuk sama Nikita pada saat itu, dibantu banget sama Nikita. Dan dia hancurkan itu pada saat dia melawan Doktif. Terbongkar bener seperti apa aslinya dia, mulutnya dia seperti apa, halusinasinya dia gitu loh. Kayak tadi dia bilang itu Dopeng itu nangis-nangis. Kan kita ngakak, kapan gua nangisnya? Yang ada elu ketemu Doktif, gua usir elu. Gitu loh. Kan dia kalau ngomong tak ludahin itu, kalau aku udah di situ tak ludahin. Gitu. Udahin balik dok, gitu. jadi sepanjang waktu tuh gitu, kan seru lucu tuh. kan? Tuh kan lucu kan mulai. Kan seru tuh dok, gitu ludah-ludahan aja udah. Gak mau. Bukan kelasnya. Betul. Iya kan, bukan kelasnya Doktif. Kalau kelasnya Nanti dia wartawan gitu. kan. Jadi ya udah, ketemu aja Doktif usir kok, akhirnya dia jalan terlunta-lunta gitu kan. Alah, sok-sokan. Pokoknya doa terbaik saya buat Doktif. Mungkin kita sudah berusaha menjaga, tapi kita nggak tahu ya, namanya orang niat jahat tuh pasti ada aja gitu, ntar dicari celahnya lah atau apa. Aku berdoa supaya Doktif itu selalu di bawah lindungan Allah. Amin. Orang-orang yang bekerja di sekitar Doktif juga dijaga, karena kadang-kadang manusia yang jahat itu lebih serem daripada hantu dok. Iya betul. Benar. Lihat Niki kan. Niki ini mimpi terburuk Niki mungkin, dia jadi jauh sama anak-anak, dia terkungkung kebebasannya karena apa? Manusia. Betul, benar. Gitu loh. Aduh, sian sih. Tapi dan ini juga nih, banyak juga nih yang mengeluhkan ke aku masalah pendukung-pendukung Niki yang sekarang terlibat banyak masalah dengan uang. Iya, itu gimana sih ceritanya? Katanya 2 juta. Aku nggak tahu, dok. Itu. Jujur gini, aku begitu aku disuruh stay away from this case, aku ya udah aku mundur kan, aku mundur. Tapi yang bikin aku kecewa, kenapa selepas gue cabut gitu, gue menjauh dari kasus ini, kok jadi ada urusan uang lah, jadi inilah Iya, itulah. apa sih Aku itu? sepanjang aku up kasus ya dok ya, dari dulu aku sepanjang aku berusaha mengangkat sebuah kasus, aku tidak pernah terlibat sama urusan uang. Nggak pernah. Bisa dicek. Iya betul. Ya masalah Naya Anessa pun aku ungkap dia masalah apa namanya, laporan yang ternyata kejadiannya fiktif, itu aku ungkap, itu juga tidak ada uang. Tidak pernah ada uang selama aku ngangkat kasus. Tapi kok jadi begini? Oh gitu. Ada yang masalah bahkan menyentuh angka 2M lah, 4M, itu kan orang kan lagi kesusahan ya, jangan ditambahin lagi dong ujiannya gitu loh. Iya betul iya. Kalau Doktif sih Icat kan nggak emang ngerti. penipu. Nggak ngerti tuh Doktif itu ceritanya itu. Iya, maksudnya kalau Icat kan emang penipu gitu loh. Cuma sayang aja sih, saya jadi mikir apa saya itu sengaja disingkirkan agar tidak bisa ngedetect nih masalah-masalah uang ini gitu. Oh emang gara-gara apa? Gara-gara Icat? Apa siapa sih? Gak ngerti. Oh kalau Icat kan enggak, kalau Icat mah penipu, dia mah nipunya duit kecil dok. Lah ini sampai 2M tuh uangnya si Teh Niki gitu ceritanya. Katanya sih. Waduh. Ini menyangkut ada sebuah nama juga gitu. Nah, di situ aku, nggak ngerti deh gue. Gue soalnya selama aku ngangkat kasus aku nggak pernah terlibat masalah Enggak, uang. kalau sepengetahuannya Teteh seperti apa? Sepengetahuan ya. Enggak, kalau masalah 4M ini, 2M atau 4M ini masalah tentang urusan Niki itu sama seorang perempuan gitu aja. Oh iya, urusan kerjaan mungkin ya. Tapi Maybe. Teh Nikinya belum ada pada saat itu, mungkin belum ada di dalam kali ya mungkin ya. Aku nggak tahu. Yang jelas itu duit Niki dan baru sekarang keungkapnya. Oh alah. Maksudnya lu orang lagi di dalam, lagi dapat ujian, lu tambah-tambahin ujian orang.
Ada lagi. Iya benar, aduh gimana sih ya, tapi ya itulah orang kan taunya dia bener baik atau enggaknya kan salah satunya setelah diuji pakai uang, Tayolo. Isunya Icat yang nyebarin info Bunda bikin yang nipu 2M. Oh ya, gue baru tahu nih. Oh gitu. Oh gitu. Ya terserah lah apa itu, Nggak cuma tahu yang lah. jelas ini sangat disayangkan aja sih, harus ada masalah-masalah uang kayak gini di antara pendukungnya Niki gitu loh. Kasihan aja orang lagi dapet cobaan di dalam, ditambah-tambahin lagi cobaannya. Mestinya Iyalah, dibantu betul. diringankan gitu loh. Betul. Iyalah jangan, aduh, ada aja sih ceritanya. Makanya Icat dia tuh sutradaranya denger, kan cuman kurang nggak ajar kan. tahu. Penasaran juga itu kisahnya gimana sih kok sampai keluar 2M itu ceritanya gimana. Cuman kan nggak tahu mau nanya ke siapa juga. Aku juga iya, bukan ranahku masalahnya dok, bukan ranahku. Aku disuruh stay away from this case, ya udah aku ikuti, tapi kok jadi begini gitu. Iya betul. Hah, dengar-dengar juga Mael katanya udah mau keluar ya? Oh ya? Kan udah sepertiga, sebentar lagi kan sepertiga. Ntar lagi kan sepertiga. Jadi kan, Aku belum nengok lagi di lebaran. betul gitu. Insya Allah lah, insya Allah sebentar lagi lah sebentar lagi lah insya Allah Mael juga bakalan, kalau Mael bakalan selesai gitu. Kita doain Ini aja. Mail keluar, lu tunggu ocehan apa dia? Nah, Mael juga suka ngoceh, enggak ya kayaknya ya? Bukan, Mail kan istilahnya kan dia kan merasa dizolimi nih dok. Iya betul. Merasa dizolimi, pasti dia akan ada yang diungkap setelah dia keluar, pasti. Gitu. Iya sih betul. Benar. Mudah-mudahan deh semuanya lancar, dijauhkan dari gue sekarang bukan kayak lagi, bukan apalagi dijauhin dari orang jahat guys. Itu Iya benar, ngeri, orang-orang jahat ngeri, nanti akan tersingkirkan dengan sendirinya sih Teh. ngeri, bener. Akan tersingkirkan kok dengan sendirinya dia. 1 tahun yang lalu gue dibikin terpuruk, gila, gue nggak bakal gue lupa. Gue dibilang cepunya Niki, cepunya Mail. Iya benar pada saat Sedih itu banget betul. gue, demi Allah gue sedih banget. Iya Gue dibilang, betul. gue ke PMJ gue nanyain kekayaannya Niki. Ya Allah, iya benar. Tapi kalau adoptif duga mentalnya Tayolo kayaknya kan kuat banget ya. Kuat memang dok, kuat. Mungkin tapi ya namanya ketika kita perang sama orang yang kita tidak punya chemistry, beda. Tapi ketika orang yang nyerang kita itu pernah kita jadikan teman, sahabat, orang terdekat, itu yang sakit gila sih ya. dok. Sakit banget. Sampai aku tuh aku sampai ngehapus data dia di otakku, kayak, Kak, si ini siapa itu? Nggak pernah kenal aku, siapa? Oh. Jadi aku bener-bener ngehapus dia pernah berteman sama aku, bener-bener aku lupain tuh, karena sakit banget. Oh, tapi kenal Icatnya udah lama? Kalau Icat sih kan kenalnya gitu-gitu aja. Yolo ini sebenarnya tahu deh kayaknya. Nggak, saya tahu apa-apa guys. Nggak tahu apa-apa dia nih orang tuh muka ogre begitu, mana tahu dia ogre begitu. Nggak tahu apa-apa loh. Karena itulah itu. Ini bukan. Pokoknya Ya pokoknya itu mah kagak paham dah. Berarti mah nggak paham begituan dah, ini gosip-gosip begitu nanti pokoknya kita. Intinya kami sangat percaya bahwa yang busuk itu akan terbuka gitu aja. Betul. Akan ditunjukkan ada jalannya untuk terbuka itu semua, tenang aja. Betul. Yalah. Kalau istirahat lah dok. Kok suaranya begitu dok? Pilek biasa kan, kan punya sinusitis. Jadi tadi habis minum es langsung kumat. Biasa kalau minum es langsung gatel, tenggorokan gatel, hidung gatel, udah biasa itu. Tadi juga ada wartawan juga pada pengen ini, Dokter bilang besok aja lah, besok kita ketemu di PMJ jam 10 lah. Pada kumpul di sana lah kita, karena buat teman-teman yang mau ngobrol langsung sama Doktif bisa langsung ke PMJ jam 10 besok PMJ hari. Besok. Gitu. SS kok keluar negeri enggak? Minggu ini dia ada panggilan. Minggu ini dia dipastikan dia datang. Kemarin penyidiknya sudah dihubungin sama Anus. Ya. Jadi kan penyidiknya udah dihubungin sama Anus. Jadi katanya nanti tanggal 10 ngadirin panggilan gitu. Karena udah panggilan kedua kan, takutnya diseret-seret nanti. Udah panggilan lah, harus datang dia. Atau bukan yang, kalau yang di sini bukan panggilan yang kedua. Kalau yang tanggal 10 itu bukan panggilan kedua. Tanggal 10 itu
eh apa namanya, masih belum naik lidik, masih belum naik sidik, masih lidik. Tapi kalau yang illegal access itu yang untuk ini nunggu dia pulang nanti akan dipanggil lagi untuk panggilan kedua gitu. Besok sih, makanya besok nanti mau ke PMJ lagi, mau nanya soal follow up. Jadi pelapor itu juga harus rajin follow up ya untuk ngawal gitu lah. Mau dibawa kemana gitu. Emang harus rajin tuh. Ya. Oke. Kasus Nepos gimana? Kita lihat besok. Dia besok dipanggil tapi nggak tahu tuh datang apa enggak. Ya, jadi biarkan. Kalau Doti sih pengennya dia nggak usah datang. Nggak usah datang, cuekin aja panggilan penyidik, biarkan aja. Orang penyidik aja pada saat Dugong gimana dok? Dugong kita tidak membicarakan orang-orang yang mencelok sana mencelok sini ya guys ya, mohon maaf. kalau Dugong ini udah dilaporin, jadi tinggal Doktif nunggu dipanggil untuk itu ngasih interviewnya, BAP-nya. Udah, kan udah tinggal di BAP aja. Cuman kan kemarin kan laporannya kan pas mau lebaran. Jadi mungkin minggu depan baru dipanggil. Untuk yang Kita Doktif tungguin aja guys. Tungguin kita aja, itu pasti kita jalan kok. doain semoga semuanya itu terungkap, itu aja sih. Iya, siapa donasinya, siapa donaturnya yang nyuruh si Dugong itu semua nanti akan terkait semua kok. Pelan-pelan aja. Nanti akan, karena itu kan semua fitnah. Gini aja pokoknya gini aja. Semua orang yang melakukan fitnah ke Doktif itu, Doktif kasih panggung. Doktif laporkan. Nah, si Nepos ini nanti akan bawa yang namanya Kimbel. Dulu tau gak Kimbel? Kimbel masih hidup gak sih? Tahu. Dia di mana? Gak tahu, makanya itu. Nanti nggak tahu di mana. Jadi nanti dia itu nasibnya si Nepos ini akan tergantung dari si Kimbel. HS kok aman banget ya? Nggak tahu deh gue. Nggak tahu juga. Gue udah nggak ngerti lagi. Kemarin kan Doktif kan dipanggil kan sebagai itunya buzzer itu dipanggil. Ya Doktif ditanya, ya Doktif jawab lah sejauh mana yang Doktif tahu, sejujur-jujurnya Doktif ceritakan. Udah gitu aja, gitu. Makanya itu yang masalah buzzer itu padahal gue udah siap banget loh, buktinya segala macam udah gue siapin. Gitu karena nama gue keseret guys. Katanya gue itu adalah mediator buzzer itu ke Mbak Sandy. oh gitu. Oh, ini aja. Kapan dipanggil? Teo dipanggil nggak? Nggak dipanggil justru. Oh. Jadi ini udah ketahuan duluan kan? Maksudnya udah ketahuan duluan, mereka itu ada salah satu namanya Satria ya, saksi palsu itu udah keburu ketahuan sama aku. Oh, Gitu. oh kalau gitu kasih itu aja nanti coba ya. Nah, terus aku udah spill rekamannya tuh. Ini buat siapapun yang dapat laporan ini itu dari si Satria namanya Jack Sparrow ini, nih dengerin. Gitu. Jadi memang dia itu ya kayaknya emang sengaja dirancang untuk menjebak aku gitu. Harus disampaikan ke penyidik loh teh itu teh. Aku sih malah justru nunggu banget ya dipanggil. Oh ya udah. Tapi yang manggil om. Mana sih? Yang manggil om. Coba ya. Nanti coba soalnya kemarin itu juga mereka tuh bingung penyidiknya. Kan Doktif bilang begini-gini loh. Jangan tanya ke Doktif kenapa? Karena kalau misalnya kalian tanya sama Doktif kan malah nggak ada yang ngaku, bener nggak Teh? Kalian ini orang cyber, kalian sudah mengambil semua laptop, handphone dari mereka. Ya kalian cari ada nggak hubungannya ke Doktif? Kan seperti itu aja. Nah itu dok masalahnya nggak ada. Nah kalau nggak ada terus ngapain Doktif dipanggil? Ini gimana sih kalian ini? Aduh Teteh. Bisa gitu Yolo Ina dikata bayar buzzer, fitnah nggak sih itu? Kepentingan gue apa di skincare ini? Pertama ya. Kedua, kalau misalnya memang gue bersalah, gue sangat takut tuh yang namanya dipanggil untuk pemeriksaan, berusaha menghindar, menghilang setidaknya. Ini enggak, gue malah nunggu guys. Datang iya sama. Itu juga panggil datang langsung, ada apa nih? Iya dok, soalnya ini kita nih bingung ini siapa sih gitu loh. Siapa sih sebenarnya ini? Kalau Doktif tuh memang nggak ada sangkut pautnya, tapi masalahnya di situ ada editan dari kontennya Doktif gitu. Tapi dari Doktif tuh nggak ada, dan dari buzzer ini pun tidak pernah membicarakan soal Doktif gitu loh. Tidak ada. Aku bilang lah itu kenapa itu si Nepos itu? Nepos tuh ngomong-ngomong kalau Doktif bayar buzzer lah inilah apa itu? Wah itu mah mulut orang fitnah, biarin aja lah dok. Tapi kan kita kan penyidik nggak menemukan apa-apa. Tapi kita butuh keterangan dari Doktif. Karena pada saat barang buktinya itu ditemukan tuh ada kontenan Doktif yang lagi diedit.
Gitu. Nah itu yang kita harus tanya ke dokter. Tapi kalau dari laptop, dari handphone, memang tidak ada kaitannya. Apa dokter di apa ngubungin lah, atau dia pernah ngubungin dokter lah, atau ada aliran dana, itu nggak pernah ada. Gitu ya. Iya, tapi kan maksudnya kan ini kan di beritanya jadi kayak ngalor ngidul, seolah-olah kayak dokter ini apa buzzer, sampai dokter bilang 1 miliar buat yang bisa nunjukin dokter pernah bayar buzzer. Ketawa penyidiknya. Oh iya, makanya males banget ini ngeladeni hoax-hoax dari kubu mereka ini, dari si Nepos ini, halunya ini loh. Gitu loh, giliran dokter laporin pada mangkir semua nggak ada yang datang. Mau SS kayak, mau Begen kayak, mau siapa, semuanya. Ini aja si Suneo awal-awal mana mau dia datang. Baru setelah naik sidik, baru sampai akhirnya sekarang didatengin di tahanan. Siapa suruh kamu dulu nggak mau datang? Akhirnya sekarang didatengin kan di tahanan. Siapa suruh? Semua begitu. Makanya sekarang Nepos ya, kalau dengerin nggak usah datang. Udah biarin aja, nanti pada saat naik sidik kamu disyarat paksa, udah gitu aja. Heran bener, semua nggak ada yang mau datang. Dokter tuh datang, dipanggil datang. Ayo sini mana? Malah dokter laporin supaya apa? Kasih panggung kalian yang ngomongnya ini isinya fitnah mulu. Bawa bukti depan penyidik. Bawa bukti semua omongan kalian, buktikan ke depan penyidik. Dokter yang laporin kalian supaya kalian kasih panggung, buktikan. Kalau emang dokter salah, jangan cocot aja di media kayak si Dugong itu. Mana sampai sekarang detik ini nggak ngelaporin? Mana bisa? Kalau ngelaporin di PMJ pasti ditolak atau dimentahin mentah-mentah itu. Kalau di PMJ ya, karena PMJ itu kan melaporkan harus buktinya harus lengkap ya Teh ya. Nggak Iya, gampang. Wih, sulit banget ngelaporin di PMJ itu, buktinya harus bener-bener tertata dan rapi banget baru kita bisa laporin. Gitu. Mungkin ini aja di Polres lah, Polres Jakarta Selatan, ngapa cepetan? Heran, ngoceh mulu nggak jelas. Gitu. Laporannya kan jadi numpuk nanti dia. Apa nggak kasihan nanti laporan ini, laporan lagi itu bertahun-tahun loh dia di dalam sel itu nanti. Nggak mikirin anaknya apa ya? Apa mungkin di penjara seneng kali ya Teh ya, dinafkain sama negara kali ya, dikasih makan sama negara kali ya? Ada yang masuk penjara seneng ya? Duit kita dong. Kalau di penjara kan dihidupin negara kan? Iya, dihidupin negara seneng kali ya. Dia nggak perlu nafkain anaknya, apa itu yang dicari sama mereka ini? Beb. Ngeselin filternya ini bener guys. Beb. Ya, entahlah, kita lihat aja nih perkembangannya bagaimana guys besok. Nah, buat kalian yang ingin berjumpa langsung, berbicara dengan Doktif, besok ditunggu di PMJ Polda Besok Metro Doktif Jaya. Live, tungguin aja. Sambil kita melihat apakah kita bisa melihat Sunio jalan dengan baju oranye yang diborgol ya. Kita bisa melihat nanti besok ya. Itu seru tuh nanti itu ya. Pakai ciput, Dok. Ciput pakai itu, bukan ciput, apa sih? Kupluk bukan ciput. Pakai itu karena kan dia nggak boleh pakai wig kan. Kalau besok live, insya Allah besok Dotif live kok. Saya Dotif live. Cuman kalau mungkin banyak wartawan di situ, Dotif nggak mau malas rebutan, kasihan. Wartawan itu kan butuh berita ya guys ya. Jadi biarkan itu menjadi spotnya mereka. Dotif paling live-nya dari jauh aja lah. Itu biar menjadi bahan materi wartawan. Karena wartawan sering banget nyariin Dotif, tapi Dotif nggak bisa karena bukan jasa titipan ya, pengusaha beneran ya. Maaf ya Teh Yolo ya, kita mah pengusaha ya, bukan jasa titipan. Ya jadi kerjaan banyak cong gitu. Iya. Gitu. Jadi ya kita lihat nanti besok seperti apa. Sekali kanan jurang, kiri jurang. Iya, namanya dititip ya Dok ya kan, namanya dititip ya. Apa yang dititip Teteh? Namanya juga titipan ya kan? Tahanan titipan. Iya gitu lah. Jadi kalau yang namanya titipan itu pada saat pemeriksaan ya harus dibawa keluar di tahanan ke ruang pemeriksaan. Itu harus. Kenapa? Karena besok jadwal pemeriksaan atas laporan Doktif yang sudah naik sidik ya ke saudara tersangka DRL di Polres Jakarta Selatan. Jadi berbeda laporan. Gitu loh. Jadi yang bilang laporannya Doktif ngelapor tapi nggak ada yang jalan satu-satu, gitu juga ke SS nggak ada damai ya, nggak ada bolak-balik nanya laporan ini SS nggak jalan tapi memang harus di follow up, harus kita rajin gitu kan. Apalagi hari ini baru serah terima jabatan Dir Cyber yang baru
Oh Jadi iya. kemarin itu suratnya turun belum ditandatangani juga. Jadi terkendalanya di situ. Lama gitu. Tapi alhamdulillah hari ini sudah serah terima jabatan, sudah ada Dirkrimsus baru. Doktif lupa tadi besok, makanya besok pengen tahu siapa dirinya. Begitupun dengan Dir Cyber, Direktur Cyber Polda Metro Jaya juga baru, kalau nggak salah namanya Bang Bagus. Ya, Bang jadi Bagus. Bang Bagus, tegak lurus Bang Bagus, merah putih Bang Bagus. Bang Bagus. Yang bagus ya kerjanya PMJ gitu. Wah, seru ini, seru. Ya, kita terus ikutin aja. ya terus ini juga berkas kejaksaan itu memang dari Polda Metro Jaya. Kenapa kok dilimpahkan ke Kejaksaan Banten? Ya sekali lagi itu adalah bukti bahwa yang melaporkan adalah Doktif. Karena rumah Doktif itu di Tangerang. Tangerang itu ada di Banten. Ya, nah paham tuh si Ogre, paham si Ogre itu kan terkenal tulul ya si Ogre itu ya. Yang saya aja yang tolong mengerti. Itu. Ya, jadi makanya dilimpahkan ke Banten bukan karena ada apa-apa, tapi memang lokus kejadian pelapor yaitu Doktif itu berada di Banten. Ya, tepatnya di Tangerang. Jadi mungkin nanti pengadilannya pengadilan Tangerang ya, Kajari Tangerang. Seperti itu. Kota Nepos, Banten wilayah dia terserah. Udah, Doktif dibilangin nangis. Udah, tadi Doktif sudah bergaya nangis kan, mau direkam lagi. Ya Allah tolong. Ya Allah tolong. Ya Allah tolong. Udah direkam. Udah nangis nih. Kan si Depok bilang Doktif nangis. Udah nih, udah direkam. Udah sampein ke dia biar dia puas ya. Aduh. Kasih lah teh, kasih dia pur. Malam ini dia nggak bisa tidur, ya kan? Aduh. Mudah-mudahan hukum di Indonesia ini berjalan tegak lurus lah. Jadi gini sih, Teh Yulo, salah satu hal yang mungkin juga belum pernah Doktif bongkar pada saat Prapit tuh Teh, ya, alhamdulillah sekarang ini sistem peradilan itu jauh lebih baik dibanding dulu. Jadi kan kalau dulu hakim itu kan ditunjuk, ya. Nah di sini ada ruang untuk adanya suap kepada hakim, karena ada penunjukan, ada ruang nih, ada celah nih. Nah kalau sekarang ini kondisinya yang sekarang ini, zaman sekarang ini, masa kini sekarang, hakim itu tidak bisa ditunjuk. Ya, jadi itu adalah by system. Jadi pada saat Suneo melakukan Prapit, nah Allahu Akbar, alhamdulillah, hakimnya terkenal sekali adalah hakim yang syariah, cewek syariah. Nah jadi alhamdulillah lah, sesuai keputusan pun ditolak Prapitnya DRL pada saat itu gitu. Padahal Doktif dengar ya memang sempat ada rasa bahwa saudara tersangka DRL ini merasa akan diterima, akan menang dia, seperti itu. Tetapi ternyata memang hakimnya terkenal hakim syariah dan itu tidak bisa ditunjuk. Ya, jadi dari penyidik pun bilang, Dok sekarang sistem peradilan kita berbeda, tidak seperti dulu. Kalau dulu ditunjuk ada celah untuk adanya penyuapan. Kalau sekarang tidak bisa. Gitu. Jadi ya kita berdoa berharap nanti hakim yang dipilih tegak lurus, jaksanya pun gak ada yang masuk angin. Ya. Jadi besok ini nanti akan Itu dia masuk anginnya itu, Dok. Nah, ya kan, karena kan Doktif ini kan nggak pernah siram-siram, guys. Tapi kalau misalnya dilawan dengan dia yang menyiram sana kemarin, kan ada dugaan tersangka DRL memberikan aliran dana kurang lebih 4M. Iya, diduga ada aliran dana, tetapi Kejaksaan Agung menolak, nggak mau, nggak diterima. Gede guys, gede itu Gitu. guys. Jadi ini sekarang aliran uang luar biasa. Gitu dugaannya udah. Nah Doktif kan kagak ya. Orang Doktif mau dikasih 50M aja, Doktif cerita-cerita, Doktif loudspeaker kemana-mana. Gitu loh, nggak ada ya. Gitu nggak ada. Udah bilangin nggak mau, kembaliin kerugian masyarakat. Nah nanti ada lagi nih lawyer-lawyernya juga nanti muncul ini. Ya Teh Yolo ya, lawyernya muncul tuh, lawyer-lawyer yang biasa cari kerjaan Komal. Bilang
Gimana cara ngembaliinnya? Nah, inget ya, Teh Yolo dan teman-teman di sini, Doktif pernah hadir rapat dengar pendapat di DPR RI. Ya, bersama dengan BPKN, Badan Perlindungan Konsumen. Ya, jelas banget nanti di situ ada mekanisme pengembalian kerugian konsumen. Ada yang namanya dispute online resolution. Jadi kalian yang membeli dan merasa dirugikan itu akan mendapatkan ganti rugi. Itu yang Doktif minta, bukan uang tutup mulut 50 miliar ke Doktif. Bukan itu. Kembalikan uang tomat busuk yang udah dibeli. Kembalikan uang DNA salmon ikan lele itu loh. Kembalikan semua uang masyarakat yang sudah dia ambil untuk memperkaya dirinya. Selesai, case close. Itu. Gitu loh. Tapi kalaupun tidak bisa ya sudah, sesuai aja proses. Kalau nggak bisa ya sita aja deh aset jadi negara, nggak apa-apa lah, udah deh. Gitu. Yang penting masyarakat sudah melihat keadilan ini berjalan gitu. Bukan untuk Doktif. Nah, untuk Doktif tak embat lah 50M habis gitu selesai case close. Enak kali. Bagi kita 10M deh ya. Hah? Bagi kita 10M deh ya kan. Iya, kita bagi-bagi gali 10M. Ya kan, Teh Yolo 10M. Ini teman-teman dapat ya satu orang 20 juta minimal ya kan. Kan gitu ya. Gitu. Ngawur ay, makanya senengan. Besok tunggu aja, akan ada berita juga karena Doti menambahkan beberapa bukti tambahan. Ya. Jadi melaporkan ini sebenarnya Doti nggak melaporkan hanya satu orang. Ya, untuk kasusnya tersangka DRL ini tidak hanya melaporkan DRL doang. Nah, ini yang akan besok Doktif sampaikan kepada wartawan. Tunggu aja nanti gebrakan barunya apa. Gitu. Ya. Oke. Yuk, Teh Yolo selamat istirahat ya. Doktif besok pagi soalnya harus jalan. Oke. Maaf ya kalau ada salah-salah kata. Teh Yolo Semoga selalu dalam semuanya di lindungan sini. Tuhan. Semoga semuanya dilancarkan besok. Semoga semuanya terungkap itu aja. Amin. Amin semuanya Ya. yang jajan kita dijauhi namanya jajan sama kaum-kaum munafikun ya. Amin. Iya, makasih. Assalamualaikum. Aku titipin gosip ya sama Dutel kalau bisa. Oh iya. Icat. Oh ya apa iki cat kok sampai ke cat barang. Pokoknya busuk-busuk lah dok. Nggak ngerti, Doktif kan nggak tahu kalau yang benar-benar Movita Doktif itu kan si Dugong udah dilaporin. Itu kan anak-anak buahnya semua. Anak-anak apa? Anak-anak buahnya dia. Oh. Enggak, maksudnya itu kan anak-anak buahnya ya Nepos juga toh. Iya. Itu aja udah istirahat. Udah, bye-bye. Assalamualaikum. Bye, assalamualaikum. Salam.